Pengumuman penting, wajib disebarkan. Pengumuman penting, wajib disebarkan. Tunjukkan dan sebarkan pesan ini kepada seluruh gecik, tuhapat, tuhalapan, ketua pemuda, imum menasah, masjid, khatib, bilal, dan aparatur gampong di seluruh Aceh. Mohon repost segera dan tanpa menunda. Jangan biarkan satupun pemimpin gampong berkata tidak tahu. Walaupun saya harus bersujud di kaki siapapun, saya rela, padahal saya tahu dan saya imani bahwa sujud itu hanya untuk Allah semata. Begitulah pentingnya informasi ini. Tolong, jangan biarkan informasi ini luput dari para gecik dan ketua pemuda. Ini bukan soal nama, bukan soal kehormatan pribadi, ini soal nyawa, masa depan, dan marwah anak-anak yatim Aceh. Jika pesan ini berhenti di satu tangan dan tidak diteruskan, maka kelalaian itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, adat, dan umat. Ini sangat darurat. Tidak ada satupun manusia beriman yang rela tubuh anak-anak dibelah dengan kejam oleh orang-orang yang bertindak seperti syaitan demi uang dan nafsu. Apalagi jika kejahatan itu berlangsung bertahun-tahun dan anak-anak dijadikan hamba nafsu syaitan tanpa sedikit pun kerelaan dari mereka. Penderitaan mereka akan berlangsung bertahun-tahun tanpa mampu berbuat apa-apa. Karena itu, tolong sebarkan pesan ini segera. Jika pesan ini berhenti di satu tangan dan tidak diteruskan, maka kelalaian itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, adat, dan umat. Anak yatim dan yatim piatu Aceh adalah amanah, bukan komoditas. Anak yatim dan yatim piatu Aceh bukanlah objek belas kasihan, proyek, atau komoditas yang bisa dipindah-pindahkan atas nama bantuan. Mereka adalah amanah umat, amanah adat, dan amanah hukum. Pengalaman pahit pasca tsunami telah membuktikan satu hal yang menyakitkan. Ketika pengawasan lemah, anak-anak Aceh diperdagangkan secara halus, dibungkus legalitas yayasan, dibawa keluar daerah, bahkan keluar negeri, lalu hilang identitas, budaya, dan haknya. Kita tidak boleh mengulangi kejahatan itu. Tidak boleh satupun anak Aceh dilepaskan ke tangan yayasan luar tanpa kendali masyarakat Aceh sendiri. Tidak peduli mereka datang dari Medan, Jakarta, Singapura, atau manapun, sekalipun membawa izin dan dokumen resmi, jika anak Aceh dipisahkan dari tanah, adat, dan pengawasan kolektifnya, itu adalah bentuk penjajahan baru atas tubuh dan masa depan anak-anak. Dalam adat dan hukum Aceh, anak yatim adalah tanggung jawab bersama. Bukan negara semata, bukan NGO semata, tetapi gampong, mukim, ulama, dan keluarga besar. Anak yatim harus dibesarkan di tanahnya sendiri, dengan bahasanya sendiri, agamanya sendiri, dan sejarahnya sendiri. Setiap anak yang dipindahkan tanpa persetujuan adat dan pengawasan publik adalah potensi korban perdagangan manusia terselubung. Pengalaman tsunami 2004 telah meninggalkan luka mendalam. Ada anak-anak yang tak pernah kembali. Ada nama yang hilang dari silsilah keluarga, ada identitas yang terputus selamanya. Ini bukan isu administratif, ini kejahatan kemanusiaan. Maka prinsipnya tegas, menyerahkan anak yatim Aceh ke panti asuhan atau yayasan di Jakarta, Medan, atau kemanapun di luar Aceh bukanlah satu pilihan dan tidak pernah boleh dianggap solusi. Sejarah dan pengalaman lapangan menunjukkan bahwa pemindahan semacam ini membuka pintu kejahatan paling gelap secara nyata dan berulang. Anak-anak dijadikan barang dagangan, diperdagangkan antar jaringan, dieksploitasi secara seksual, dipaksa bekerja, dan dalam banyak kasus global yang terdokumentasi, organ tubuh anak, ginjal, hati, dan bagian lain, diperdagangkan untuk uang. Identitas mereka dihapus, jejak keluarga diputus, dan tubuh mereka diperlakukan sebagai aset. Ini bukan bahasa kiasan. Ini adalah pola kejahatan perdagangan manusia internasional yang selalu dimulai dari satu titik yang sama, anak dipisahkan dari tanahnya dan dari pengawasan komunitasnya. Perlindungan anak yatim Aceh harus berbasis komunitas, transparan, dan berakar pada adat dan syariat. Jangan percaya pada narasi manis yayasan dan panti asuhan. Sejarah Aceh telah membuktikan bahwa banyak kejahatan paling busuk justru terjadi di balik papan nama resmi, stempel hukum, dan slogan kemanusiaan. Panti asuhan dan yayasan bukan jaminan keselamatan. Seringkali mereka menjadi pintu awal pemutusan identitas, pemindahan anak tanpa jejak, dan perdagangan manusia terselubung. Dalam pandangan Islam, menjaga anak yatim adalah perintah langsung dari Allah, bukan urusan lembaga bisnis. Allah bahkan menyebut orang yang menelantarkan anak yatim sebagai pendusta agama. Allah berfirman, "Tahukah kamu orang yang mendustakan agama,
itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Qiyas. Al-Ma'un 1-3. Ayat ini sangat keras. Ia tidak menyebut mereka sekadar lalai, tetapi mendustakan agama. Siapapun yang mengaku beriman, rajin berbicara kemanusiaan, namun menyerahkan anak yatim kepada sistem yang merusak, mencabut mereka dari tanah, keluarga, dan adatnya, maka ia masuk dalam kategori pendusta agama menurut Al-Quran. Seruan ini ditujukan langsung kepada orang-orang beriman, bukan kepada institusi. Allah berfirman, seruan ini ditujukan langsung kepada orang-orang beriman, bukan kepada institusi. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan pula mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Qiyas. Al-Anfal 27. Seruan Ya ayyuhallazina amanu adalah panggilan tanggung jawab. Siapapun yang mengaku beriman, lalu menyerahkan anak yatim kepada sistem yang tidak aman, tidak transparan, dan mengutus mereka dari tanah Aceh, telah mengkhianati amanah. Allah juga berfirman, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Qiyas. Ad-Duha 9. Dan Allah memperingatkan dengan keras. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api ke dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Qiyas. An-Nisa 10. Ayat ini bukan simbol, ini ancaman nyata. Setiap orang, yayasan, panti, pejabat, atau perantara yang menjadikan anak yatim sebagai objek dana, proyek, adopsi palsu, atau komoditas kemanusiaan sedang menyiapkan neraka bagi dirinya sendiri. Karena itu prinsip Aceh harus keras dan tidak bisa ditawar. Anak yatim Aceh wajib dibesarkan oleh komunitasnya sendiri, keluarga, gampong, mukim, dan ulama, bukan diserahkan ke panti dan yayasan asing. Jika bantuan datang, biarlah bantuan yang diawasi adat, bukan anak yang diambil dan dihilangkan dari tanahnya. Tanggung jawab ini bersifat wajib dan personal. Pak Gecik, Tuhapat, Ketua Pemuda, Imum Menasah, Imum Masjid, Khatib, Bilal, dan seluruh aparatur adat dan agama wajib bertanggung jawab langsung atas keselamatan, pendidikan, dan keberlangsungan anak yatim di wilayahnya. Diam, lalai, atau membiarkan anak yatim dibawa keluar oleh pihak manapun adalah bentuk pengkhianatan amanah. Setiap khutbah Jumat, setiap mimbar menasah, setiap rapat gampong harus mengingatkan hal ini. Tidak ada alasan tidak tahu. Tidak ada alasan, sudah ada yayasan. Jika satu anak yatim hilang dari gampong, maka seluruh kepemimpinan gampong ikut memikul dosanya. Anak yatim Aceh bukan milik yayasan. Mereka milik umat. Mereka milik sejarah. Dan masa depan Aceh tidak boleh kembali dijual atas nama kemanusiaan palsu. Klausul larangan absolut menyerahkan anak yatim dan yatim piatu Aceh ke panti asuhan atau yayasan di luar Aceh, baik di Jakarta, Medan, maupun kemanapun, haram dan dilarang mutlak. Tidak ada pengecualian darurat, tidak ada alasan kemiskinan, dan tidak ada dalih izin negara. Setiap bentuk pemindahan anak keluar dari Aceh adalah pelanggaran amanah adat, syariat, dan kemanusiaan. Sanksi adat dan dosa terbuka siapapun yang terlibat, baik orang tua, wali, aparatur gampong, tokoh agama, maupun perantara, kehilangan legitimasi adat dan menanggung dosa terbuka di hadapan masyarakat dan Allah. Jika kejahatan ini dibiarkan, dosanya bersifat jama'i, kolektif, dan ditanggung bersama oleh kepemimpinan setempat. Kewajiban pelaporan publik gampong. Setiap gampong wajib memiliki dan memperbarui daftar anak yatim secara terbuka dan diawasi bersama. Jika satu anak saja tidak terlacak atau hilang, maka wajib diumumkan kepada jamaah dan diselidiki secara kolektif oleh gampong, mukim, dan ulama. Sumpah amanah perlindungan anak yatim Aceh. Demi Allah yang Maha Mengetahui, kami bersumpah untuk menjaga, melindungi, dan membesarkan anak yatim Aceh di tanah Aceh. Kami bersumpah tidak akan menyerahkan mereka kepada panti, yayasan, atau pihak luar dalam bentuk apapun. Sumpah ini disaksikan oleh Allah, adat, dan jamaah. Peringatan terakhir, siapapun yang menjual anak yatim Aceh, dengan uang, dokumen, atau dalih kemanusiaan, telah menjual agamanya sendiri dan akan dimintai pertanggungjawaban di dunia